Halo pemirsa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, saya Zakia Audrey Norgi Kalista hadir dalam acara LDS News yang akan menyajikan berita untuk Anda. Masyarakat Seputih Agung minta agar segera divaksinasi COVID-19. Dan Sumarsono sebagai Ketua DPRD Lampung Tengah mengatakan dengan adanya penerapan PPKM ini, menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang salah satunya dengan memakai masker pada saat ingin berpergian. Masyarakat Seputih Agung meminta segera divaksinasi COVID-19. Hal tersebut terungkap saat para wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan atau Dapil 5 melakukan kegiatan jaring aspirasi dan sosialisasi mengenai pencegahan COVID-19 di Balai Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung. Jaring aspirasi masyarakat atau reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 5 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan juga Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 dengan dihadiri seluruh anggota DPRD yang mewakili daerah tersebut. Di kesempatan itu, selain menjaring usulan dan juga aspirasi masyarakat, para wakil rakyat juga mensosialisasikan adanya peraturan Bupati Lampung Tengah dan juga kesepakatan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Lampung Tengah terkait penerapan pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi COVID-19 belum berakhir dan Lampung Tengah masih dalam zona orange COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh salah satu kepala kampung di Kecamatan Seputih Agung yang masyarakatnya minta untuk dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Karena itu merupakan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut disambut baik oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Masyarakat sekarang sudah mulai sadar untuk minta dilakukan vaksinasi. Dan kami pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Forkopimda sudah rapat, juga sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk segera dikirim vaksin untuk Kabupaten Lampung Tengah. Dan vaksin ini memang ada beberapa lembaga yang diamanahkan, ada kepolisian, kemudian ada TNI dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentu melalui dinas kesehatan ya. Walaupun kepolisian dan TNI juga sama, mereka juga mendapatkan vaksinasi kemudian melapor kepada pemerintah daerah. Siapa yang akan melakukan vaksin di mana dan lain sebagainya. Karena integrasinya data ini. Memang kemarin kalau nggak salah kita masih ada 8-9% lah yang sudah divaksin. Masih jauh dari harapan. Tapi kami masih berupaya bagaimana mendapatkan vaksin tersebut. Himbauan untuk masyarakat prokes di masa PPKM? Terkait dengan PPKM, kita hanya betul-betul minta kepada masyarakat untuk betul-betul menjaga prokes, melaksanakan prokes dengan baik, karena hanya itu tameng pertama kita, supaya tidak terpapar. Karena apalagi yang virus varian baru yang Alpha ini, itu berpapasan saja dia bisa menular kalau kita tidak memakai masker. Nah makanya masyarakat sama-sama kita edukasi, kita sadarkan supaya mereka betul-betul menjaga protokol kesehatan terutama bermasker pada saat kemana-mana. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan bahwa masyarakat sudah mulai sadar dan minta untuk segera dilakukan vaksinasi. Untuk itulah pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk segera dikirimkan vaksinasi untuk Kabupaten Lampung Tengah, walaupun beberapa instansi seperti TNI dan Polri juga mendapat bantuan vaksin, namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait data masyarakat yang akan divaksinasi. Dengan adanya penerapan PPKM, Sumarsono menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker saat bepergian. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV melaporkan. Soroti aksi pungli di lingkungan dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM juga Lembaga Penggerak Anak Bangsa melaporkan dugaan aksi pungutan liar atau pungli ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah.
Soroti aksi pungli di lingkungan dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Lembaga Penggerak Anak Bangsa, laporkan dugaan aksi pungutan liar atau pungli ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Kedatangan Ketua LSM LPAB ke Kejaksaan Negeri Gunung Sugi bertujuan melaporkan indikasi pungli yang dilakukan oleh kelompok kerja kepala sekolah atau K3S Kecamatan Pubian dan Kalirejo. Dari kerugian berapa kecamatan yang kita laporkan nih, K3S-nya? Untuk saat ini yang sudah sampai ke kejaksaan, kita tinggal nunggu hasil perkembangan proses hukumnya nanti bagaimana. Itu baru 2 kecamatan, cuman yang masuk pada indikasi penyimpangan ya, yang melakukan hal yang sama itu lebih kurang 25 kecamatan, tapi yang sudah kita laporkan itu 2 kecamatan, sementara yang 23 kecamatan ini segera akan kita susulkan laporannya. Karena ada juga kecamatan ini yang nggak mungut sama sekali, gitu, yang dikasih uang nggak mau, cuman ada yang minta-minta. Kedua K3S ini diduga telah merugikan negara ratusan juta rupiah. Modus K3S ini adalah meminta uang upeti kepada setiap kepala sekolah di wilayah setempat. Usai melapor ke Kejari, Sofyan juga mendatangi Komisi 4 DPRD Lampung Tengah supaya mendorong aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada oknum K3S tersebut. Ya, saya apresiasi untuk LSM Lembaga Penggerak Anak Bangsa ini, karena dalam pengawasan pungutan, pungli dan lain sebagainya ini bisa terkontrol. Kami kalau tidak mendapatkan tembusan dari Lembaga Penggerak Anak Bangsa ini kami nggak tahu. Begitu bobroknya dunia pendidikan kita di Lampung Tengah. Nah, dengan adanya tembusan ini dan bahkan katanya sudah masuk ke ranah hukum, ini saya mengharapkan untuk K3S ini harus ditindak sesuai dengan hukum. Karena ini betul-betul moral sudah merosot sekali. Di dunia pendidikan aja mereka untuk dana BOS yang diperuntukkan untuk kemajuan pendidikan dan untuk masyarakat miskin, mereka berani mempungli ini. Jadi laporannya langkah kita seperti apa, Bang? Ya, dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan rapat komisi. Mungkin karena ini sudah masuk ranah hukum, ini mungkin langkah-langkah kita akan memanggil K3S di luar yang sudah dilaporkan ini. Walaupun hanya kecamatan Kalirejo dan Pubian yang sudah dilaporkan, saya yakin sekali, atau saya mengindikasi tidak tertutup kemungkinan di kecamatan-kecamatan lain pun mengadakan perbuatan yang sama. Menanggapi kedatangan Ketua LSM LPAB, anggota Komisi 4 IKADEK Asia Nafiri memberikan apresiasi karena telah melaksanakan fungsi kontrol sosial di lapangan. Dirinya sangat menyayangkan maraknya pungli di dunia pendidikan saat ini. Besar harapan kepada penegak hukum dapat memberikan tindakan tegas agar hal ini tak terjadi lagi di Kabupaten Beguai, Jejamo Wawai. Dari Lampung Tengah, kontributor Aldas TV melaporkan. Kabar duka kembali menerpa tenaga medis di Kabupaten Lampung Tengah karena Dr. Ananda Indrawan Prabowo, seorang dokter di Rumah Sakit Islam Ashifa Yukum Jaya, meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Ia menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis pukul 5 sore di Rumah Sakit Demang, Pulau Raya, Kabupaten Lampung Tengah. Kabar duka kembali menerpa tenaga medis di Lampung Tengah. Seorang dokter kembali meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 pada 15 Juli 2021. Dr. Ananda Indrawan Prabowo, seorang dokter di Rumah Sakit Islam Ashifa Yukum Jaya, Lampung Tengah, meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Ia menghembuskan nafas terakhir pada Kamis 15 Juli 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Demang, Pulau Raya. Suasana haru tampak menyelimuti gedung Rumah Sakit Umum Daerah Demang, Pulau Raya, memberikan penghormatan terakhir atas gugurnya kepada pejuang garda terdepan. Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah turut berduka cita atas wafatnya pahlawan kesehatan Kabupaten Lampung Tengah ya, Indrawan Prabowo atau yang saya biasanya menganggapnya Bowo. Masih muda,
seorang dokter masa depannya masih panjang karena hanya mau merawat pasien COVID sehingga si Bowo ini tadi terpapar. Mudah-mudahan si Bowo husnul khotimah kemudian diberi tempat yang layak. Kita sama-sama tahu dia melaksanakan tugas, artinya mati syahid dan jaminannya surga. Tapi ini pelajaran bagi kita semua, seluruh masyarakat yang ada di Lampung Tengah, Lampung dan Indonesia, bahwa COVID ini benar-benar ada dan merusak semuanya. Baik kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, semuanya terserang oleh yang namanya akibat daripada COVID-19 ini. Menanggapi jatuhnya seorang pejuang pahlawan kesehatan, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono turut berduka cita atas gugurnya seorang tenaga kesehatan yang telah banyak berjasa melawan virus COVID-19. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV melaporkan. Pemirsa, berita terakhir, warga Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputi Agung, mempertanyakan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disingkat PTSL yang tidak kunjung jadi. Padahal warga sudah membayar lunas biaya pembuatan kepada pihak Komnas setempat. Pemirsa, berita itu sekaligus menutup kesempatan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Zakia Audrey Kalista, pamit undur diri. Warga Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah mempertanyakan sertifikat PTSL yang tak kunjung jadi. Padahal warga sudah membayar lunas biaya pembuatan oleh pihak Pokmas setempat. Meski sudah membayar lunas biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dari tahun 2020 lalu oleh pihak Pokmas, namun hingga saat ini warga di Kampung Sulusuban belum bisa menerima sertifikat yang dijanjikan. Hal tersebut disampaikan oleh Bariah, salah satu warga setempat yang merasa sudah membayar lunas biaya pembuatan sertifikat tanah yang disetorkan ke pihak RT sebesar Rp1 juta untuk 2 bidang tanah miliknya. Bidang apa yang kita daftarin? Bangunan apa sama kebun? Ladang sama ini. Ladang sama kebun. Perumahan, iya. Pernah nggak kita nanya kok sudah sampai 1,5 tahun gini belum jadi? Ya enggak. Ya nanya sih, tapi yang belum jadi ya nunggu aja. Nunggu aja? Iya. Tak keluar, nah yang penting udah bayar. Kalau kira tidak keluar, Mbak? Ya terserah. Yang penting udah nurutin pelaturan, suruh bikin sertifikat bikin. Yang narik duit kemarin itu siapa, Mbak? Pak RT. Pak RT. Iya. Marni hanya pasrah menunggu sertifikat yang tak kunjung jadi. Sementara Saiful Rahman, Ketua RT, mengaku biaya pembuatan sertifikat tanah yang ditarik dari 18 warga sudah disetorkan oleh pihak Pokmas. Tetapi belum ada kejelasan kapan sertifikat tanah tersebut jadi. Dirinya merasa tak nyaman sebab banyak masyarakat datang ke rumah mempertanyakan sertifikat yang tak kunjung jadi. Sementara Jasmari, tokoh masyarakat Dusun Kalirandu Sulusuban berharap pihak Pokmas maupun kampung yang terlibat dalam pembuatan sertifikat harus segera menyelesaikan tanggung jawab ke warga. Sebab biaya pembuatan sertifikat program PTSL sudah lama ditarik. Kak, bulan berapa Kak kita ngambil setoran PTSL ke warga, Kak? Sekitar bulan 1, bulan 2 itu. Berapa warga yang terdaftar di RT kita, Kak? 18. Uangnya itu yang memerintahkan kita narik setoran siapa, Kak? Ya ketua Pokmas. Ketua Pokmas. Uangnya itu setelah kumpul kita serahkan kemana, Kak? Ke bendahara. Sejauh ini, Kak, ada belum warga yang nanya kenapa belum jadi? Ya udah ada sih, udah ada 1 orang. Jawaban kita apa, Kak, ke warga? Ya jawaban kita ya katanya udah jadi, nanti nunggu 100 hari kerja bupati katanya udah bisa dikeluarin gitu. Sejauh ini, Kak, kita sendiri merasa punya tanggung jawab nggak, Kak, kalau ini belum jadi, Kak? Ya punya ya beban lah, bagi kita beban gitu. Takutnya kalau sampai nggak jadi kan ya kasihan di warganya. Harapan besar kita sebagai tokoh masyarakat Sulusuban bagaimana, Pak? Harapan besar saya ya permasalahan ini sebagai
tokoh masyarakat supaya cepat selesai, cepat jadi, biar masyarakat ini puas. Kasihan menunggu-nunggu. Seberapa penting sih Bang sertifikat sendiri untuk kita sebagai warga? Iya, sangat penting lah karena untuk pegangan kita, untuk anak cucu kita nanti, gitu. Karena itu adalah hak kita kan gitu, haknya masyarakat. Namun belum ada kejelasan kapan sertifikat jadi dan diserahkan oleh warga yang mendaftar. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV melaporkan.